Pilih bicara sama hantu atau sama benda? Ya sama benda lah, karena gue kan takut hantu. Mending pilih benda kan? Feli, kamu kan harus berangkat ke sekolah. Ayo cepetan, nanti telat loh. Iya mah, ini mau berangkat kok. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, karena nanti mama repot bakal ngantarinnya. Udah nggak ada yang ketinggalan sih mah. Aku pergi dulu ya. Aku ketinggalan. Hah? Siapa itu yang ngomong? Aku botol minummu. Oh, aku lupa bawa botol minum aku mah. Tuh kan, untung aja inget. Bukan karena aku inget mah, tapi karena botol ini bisa ngomong sendiri. Wih, keren. Sayang, aku tahu kamu suka ayam, jadi aku mau kasih kamu kado. Wah, kado apaan? Aku suka banget loh sama kado. Ini dia. Wah, Kamu harus dengerin aku. Kamu harus menjauh dari Dion karena dia berniat jahat. kenapa? Dia bisa aja menghabisimu dalam sekejap. Kamu kenapa ngomong sendiri? Kamu gak suka ya sama kado aku? Suka kok, suka banget malah. Oke, kalau gitu aku seneng. Gue bakal bawa boneka ini kemana-mana karena ini berharga banget bagi gue, kan pemberian pacar. Feli, kamu harus pulang sekarang juga karena mama kamu butuh bantuanmu. Dalam bahaya dia. Apa boneka ini bisa dipercaya? Kalau kamu gak percaya, coba aja buktikan. Oke, gue bakal pulang. Tolong, mama butuh minum. Astaga, mama, ternyata mama dehidrasi. Kalau gitu cepet minum ini, mah. Makasih banyak ya, Nat. Tapi kamu tahu dari mana kalau mama lagi kehausan? Aku tahu karena dikasih tahu boneka ini, mah. Dia emang penyelamat banget. Kalau gitu kamu jangan pernah buang boneka itu, soalnya berharga banget. Iya, mah. Aku juga takjub karena dia jujur. Kayaknya kamu punya sesuatu yang mau diomongin sama mama ya? Iya, mah. Malam ini aku mau kencan bareng Dion. Boleh nggak? Ya boleh dong. Masa mama nggak izinin anak mama mau kencan? Asik, kalau gitu aku bakal siap-siap dulu ya, Mah. Bawa boneka itu deh supaya kamu terlindungi dan gak bahaya. Bawa boneka ini? Oke. Nah, sekarang gue udah siap, udah dandan, udah pakai minyak wangi, udah mandi. Kamu gak boleh pergi kencan. Batalkan kencan itu sekarang juga. Gak boleh pergi sama Dion. Apa? Masa gue udah siap-siap terus gak jadi pergi sih? Aku sedang melindungimu. Ini demi keselamatanmu. Sayang, kamu udah siap belum? Kamu mau bawa boneka itu? Enggak deh, kayaknya boneka ini kali ini aku tinggal aja. Kalau gitu, ayo kita pergi. Semoga aja pilihan gue ninggalin boneka itu gak salah deh. Dion kan gak mungkin berbuat jahat. Kita udah sampai. Aku ke toilet dulu ya, soalnya aku kebelet pipis. Iya, oke, aku bakal nungguin kamu. Loh, kenapa boneka ini muncul lagi? Perasaan gue udah tinggal di rumah deh. Aneh. Kamu harus buka dan lihat isi tasnya Dion kalau kamu masih gak percaya kalau Dion itu jahat. Tas Dion? Emang isi tasnya apa sih? Gue harus buka dan perhatiin. Hah? Wah, warna iman kita bakal dilihat sama orang ya, Mah. Tapi gimana caranya? Lewat baju, nak. Warna hitam artinya jahat dan banyak dosa, sedangkan kalau warna putih artinya suci. Kayak mama ini. Kebetulan banget aku lagi pakai baju warna putih, Mah. Karena kan aku sering bantu mama, jadi pasti aku dapat warna putih lah, suci. Nah, kamu juga harus pakai baju yang sesuai sama iman kamu ya, nak. Oh ya? Oke, Ma. Udah pasti putih kan? Loh, harusnya kan udah muncul. Tapi kenapa punya gue delay ya? Mama nggak boleh tahu. Oke, gue bakal tetap pakai baju warna putih. Karena gue yakin 100% kalau gue suci. Wih, warna iman kita sama, Vel. Asik, itu artinya kita adalah bestie sejati. Tapi yang dapat warna putih itu sedikit, jadi rawan banget hilangnya. Hah? Bisa hilang? Maksud lo diculik? Bukan, warna kita tuh bisa berubah kalau ditepuk sama warna yang lain. Astaga, serem banget. Kalau gitu, kita harus buat banyak kebaikan, Kay. Feli, ternyata warna kita sama ya, sama-sama warna putih. Perbuatan baik apa yang lo lakuin sampai bisa dapat warna putih? Banyak banget, kalau disebutin satu-satu, sampai 1 bulan juga nggak selesai. Wih, serem juga. By the way, mana tas lo? Hah? Tas apaan? Mau warna iman putih kan pasti dapat tas yang isinya uang. Ini bisa kita bagiin ke rakyat dan merubah mereka jadi baik. Oh, punya gue ketinggalan di rumah. Mampus, mana gue tahu kalau dibagiin barang khusus kayak gini. Semoga aja gue nggak ketahuan deh. Hayo, mau kemana kamu? Ibu tetangga, tumben banget nyapa saya. Kenapa muka ibu serem kayak gitu sih? Saya bakal sentuh kamu dan kamu bakal berubah jadi orang yang jahat, penuh dosa. Sentuh? Gak mau. Kena kau. Tidak. Loh, kok bajunya gak berubah? Itu artinya...
Kayaknya gue harus culik Bu Sumi buat nutup mulutnya deh. Ibu ikut saya ya. Seluruh kota udah pada ribut dan rusuh. Kayaknya ini waktunya gue pulang deh. Tunggu, Vel. Lo udah buat kebaikan belum? Belum lah, kan tas putih gue yang berisikan banyak uang itu ketinggalan di rumah. Jadi gue belum beramal. Kita harus bergerak cepat, karena kalau dunia ini dikelilingi oleh orang jahat, bisa-bisa kita hancur, Vel. Dunia ini hancur. Hancur gimana? Iya, kalau semua orang di dunia ini jahat, itu artinya manusia bakal musnah, Vel, secara perlahan-lahan. Astaga. Minta duit dong, tolong. Saya belum makan 4 hari loh. Saya transfer 1 M ke rekening kamu ya, dan berubahlah jadi orang baik. Wih, dia langsung berubah jadi orang baik berkat bantuan lo, Kay. Begitu caranya. Sepertinya populasi warna iman mulai tidak seimbang. Bener Pak RT, warna putih itu jadi langka. Astaga, kenapa warna baju lo berubah, Ti? Iya, tapi gue gak mau nularin ke yang lain karena gue masih takut dosa. Ya, apa boleh buat? Saya juga tidak mau menularin ke masyarakat. Kayaknya kalian berdua baru terjangkit, makanya hasilnya gak maksimal. Kenapa dunia ini semakin aneh ya? Vel, gawat. Yang warna imannya putih cuma tinggal kita berdua. Apa? Kalau gitu kita harus hati-hati dan jangan sampai ketangkep. Untungnya sih rumah gue aman ya. Permisi, saya tahu kalian di dalam. Cepat buka pintunya sekarang juga. Gawat, keberadaan kita udah ketahuan sama mereka. Lo tenang aja, gue bakal atasin mereka semua. Udah gak ada cara lagi. Sebentar lagi kita bakal berubah jadi orang jahat kayak mereka. Dengan cara tunjukin warna gue yang sebenarnya, yaitu... Apa? Merah. Teman gue bakal makin banyak kalau gue tidur atau makan. Tidur aja deh, karena gue juaranya kan. Gue bisa tidur dalam 1 detik. Ya ampun Feli, kok kamu tidur? Ini kan hari pertama kamu sekolah. Aku ngantuk, Mah. Nanti kalau kamu gak dapet temen gimana? Tenang aja, karena semakin aku tidur, teman aku semakin banyak, Mah. Ya udah deh, kalau gitu Mama jadi tenang. Pak, jangan ditutup dulu gerbangnya dong. Kamu sudah telat, jadi kamu tidak diperbolehkan untuk masuk. Oke, kalau gitu... Kamu ngapain sih? Sekarang kita udah temenan kan, Pak? Oh iya, karena kamu teman baik saya, jadi kamu boleh masuk deh. Yeay, karena kita temenan, jadi aku nggak dihukum kan, Pak? Gak mungkin dong saya ngehukum teman sendiri. Well, sekarang lo populer banget loh. Hah? Kok bisa? Kan gue nggak ngapa-ngapain. Gue juga nggak tahu. Ingat-ingat deh, lo ada melakukan sesuatu apa? Oh alah, gue punya keringanan dari sistem. Gue bakal makin banyak teman kalau gue tidur. Ya ampun, lo nggak boleh dapet teman dari sistem, Val. Lah, lo sendiri kan datang karena sistem. Nggak, gue beda. Gue adalah teman yang tulus. Gue nggak percaya jumlah teman gue yang dari sistem aja udah banyak banget. Hai Bu, ada yang bisa saya bantu? Kok kamu yang ngebantu saya? Harusnya saya dong yang ngebantu kamu. Bantu saya gimana ya, Bu? Nih, saya punya bocoran ujian, jadi ini buat kamu supaya nilai kamu bagus. Wah, asik! Terus sekarang nilai kamu udah Ibu ubah jadi 100 semua. Itu semua karena kita teman. Sejauh ini Ibu adalah teman aku yang paling baik. Itu adalah tujuan Ibu, jadi teman terbaikmu. Hey Vel, kita teman kan? Iya, gue berteman sama banyak orang. Kalau gitu gue mau ngajak lo ke rumah gue sebagai tanda pertemanan kita. Tanda pertemanan? Boleh deh, soalnya kan rumah lo kayak istana gede banget. Oke, gue bakal kirim alamatnya di SMS. Jangan lupa datang ya pulang sekolah nanti. Gue gak sabar banget buat datang ke istana. Loh, Kay, lo ngapain di sini? Lo ngikutin gue ya? Iya, gue ngebuntutin lo karena gue khawatir sama lo. Kenapa lo sampai segitunya sih ngebuntutin gue? Karena gue gak percaya lo bisa dapat teman yang tulus selain gue. Idih, pede banget sih lo. Lo itu bukan tulus, tapi lo terobsesi sama gue. Tapi Vel, udah deh, gue gak punya waktu buat ginian. Bye. Halo Jessie, gue udah sampai nih. Loh, kok gue gak dibukain pintu sih? Loh, pintunya gak dikunci. Tapi kenapa isi rumahnya kayak gini ya? Sama sekali kosong. Loh, Vel, rumah gue bukan yang itu. Hah? Astaga, sekarang kalau kita mau makan ada jatahnya ya, Mah? Iya, Nak, tapi tenang aja. Karena keluarga kita pasti dapat banyak kok jatah makannya. Oh alah, kalau gitu aku lega deh. Kutu kupret. Nah, udah muncul kan itu jatah makan kamu selama 1 minggu, Nak. Wih, iya Mah, banyak banget kok. Terpaksa deh gue bohongin Mama karena gue gak mau bikin dia kecewa. Maafin aku ya, Mah. Aduh, lapar sekali. Kalau lapar makan atuh, Pak. Jangan ngeluh. Saya pengen makan, tapi saya nggak punya uang buat beli makanannya. Ya udah nih, saya kasih secara cuma-cuma deh. Wah, terima kasih banyak.
Ayo bagi 2, Non. Enggak, Pak, makasih. Soalnya saya masih punya banyak di rumah. Jatah makan saya 100 buat minggu ini. Tapi saya nggak punya stok makanan karena saya nggak punya uang buat beli. Kayaknya satpam ini malah kebalik sama gue deh. Seandainya aja gue punya jatah makan. Ini kenapa pada rame-rame? Ada acara ya? Kita lagi antri buat beli makanan yang katanya enak banget loh. Oh gitu. Lo nggak tertarik buat beli juga, Vel? Karena semua siswa di sekolah ini pada beli loh. Kalau gue nggak ikutan beli, bisa-bisa si Keisha curiga lagi sama gue. Tapi kalau gue beli pun bakal percuma, karena gue nggak bisa makan. Atau jangan-jangan... Iya ya, gue juga mau beli kok. Kalau gitu silakan antri di belakang gue, dan lo dapet antrian yang terakhir. Oke deh, siapin uang 100.000 buat bayar ya. Antrian terakhir. Saya bu, saya. Tapi... Kamu nggak bisa beli makanan ini. Loh, kenapa bu? Kenapa saya dibedain sama teman-teman? Saya kan udah capek-capek ngantri. Karena kamu nggak punya jatah makan kan? Astaga, kok ibu bisa tahu? Kan saya nggak pernah ngasih tahu ke siapa-siapa. Kelihatan dari auramu. Cepat pergi sekarang juga sebelum saya sebarluaskan ke teman-temanmu. Iya deh bu, galak amat. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Wah, kelihatannya lagi seneng banget, Ti. Kan kita semua habis dapat uang dari makanan yang dijual sama ibu kantin itu. Hah? Uang? Lah, emangnya lo nggak dapet? Kata teman-teman sih, gue yang paling tinggi dapetnya, yaitu 1 juta. Dapat kok, bahkan gue dapat 10 juta. Widih, keren banget. Kalau gitu, lo bisa traktir kita semua dong. Traktir? Teman-teman, katanya Feli bakal ngadain pesta loh di rumahnya. Loh kok? Boleh kan, Vel? Sekali-sekali lah. Ya elah, mau nggak mau deh. Gak mungkin kan gue minta 10 juta ke nyokap secara terang-terangan? Kalau gitu, mending gue nyelinap aja ke ruangannya ibu kantin. Pasti dia masih punya stok makanannya kan? Loh, kenapa kamu masih di sekolah, Vel? Bukannya kamu ngadain pesta ya? Saya masih ada sedikit urusan nih, Bu. Ibu mau ikut pestanya boleh kan? Boleh, tapi sekarang saya belum bisa pulang, Bu. Wah, katanya teman-temanmu udah ada di depan rumahmu loh. Apa? Kita bareng aja yuk. Iya, Bu. Mah, gawat, Mah. Aku butuh bantuan Mama. Tunggu, kenapa banyak orang ya di depan rumah kita? Mereka itu mau ngadain pesta, Mah, di rumah kita. Pesta? Ya jelas boleh dong. Hah? Kok tumben segampang ini izinnya, Mah? Karena kamu punya jatah makan yang paling banyak di sekolah kamu. Ibu tahu dari Bu Guru. Silakan dimakan sepuasnya ya, teman-teman. Yang pertama makan itu harusnya lo, Vel, karena lo adalah tuan rumahnya. Iya, bener tuh. Kita kan harus menghargai. Nggak usah, soalnya gue masih kenyang. Kenyang? Dari tadi ibu lihat kamu tuh jarang makan loh. Padahal kan jatah makanmu banyak. Makan. Iya, gue bakal makan duluan. Gue harus makan donat ini. Semoga aja gue nggak apa-apa deh.